Sebelumnya telah dijelaskan bahwa induksi elektromagnetik adalah bagaimana menghasilkan listrik atau munculnya listrik akibat imbas atau induksi dari medan magnetik. Induksi di sini adalah perubahan flux gitu. Kita akan membahas flux juga. Jika kita tidak pandemi, kita bisa masuk lab, kita akan mengamati bagaimana magnet batang ketika saya masukkan ke dalam kumparan, kumparannya saya hubungkan dengan ampermeter. Fungsi dari ampermeter ini melihat adanya arus. Jadi kalau ampermeternya ini menyimpang, berarti ada arus yang mengalir di kumparan ini gitu ya. Ternyata memang benar ketika magnet utara itu saya masukkan, jarum dari ampermeter itu menyimpang. Begitu juga ketika saya keluarkan atau saya naikkan. Ini jarumnya juga, menyimpang. Tetapi kalau dia diam, ternyata jarumnya diam juga, nggak menyimpang. Artinya apa? Ketika ada gerakan, gerakan dari magnet akan menghasilkan listrik yang dideteksi melalui ampermeter, gitu. Selanjutnya untuk membahas lebih detail, kita ingat-ingat dulu, ini syarat untuk membahas, induksi elektromagnetik. Dulu kita telah membahas solenoida, kalau ada ini plus ini min, arusnya mengalir ke sana gitu ya. Berarti di kumparan depan arah arusnya ke atas. Kita menggunakan aturan tangan kanan, 4 jari menunjukkan arah arus, jempol menunjukkan arah B atau medan magnetik gitu ya. Kita terapkan di sini, kita mengetahui bahwa arah medan magnetiknya ke arah sana ya. Artinya di sini utara, di sini selatan. Ini semoga masih ingat. Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan arah medan magnetik pada magnet batang maupun magnet U. Arah medan magnetik itu keluar dari U masuk di S. Di sini tadi juga gitu, keluar dari U sesuai dengan arah jempol. Keluar dari U masuk di S. Kalau bentuk magnetnya U seperti ini, keluar dari U masuk di S. Dua magnet batang U dan S bentuknya seperti ini lurus di antaranya. Ketika berada di antara, kalau misalkan sama-sama U ini saling tolak menolak gitu ya, saling tolak menolak. Oke, selanjutnya kita terapkan. Kita akan membahas flux dulu. Flux dulu ada flux listrik, ada flux magnet. Flux listrik ini E, medan listrik dikali A. Kalau flux magnet B, medan magnet dikali A, gitu ya. Ketika magnet batang ini U ya, saya masukkan ke dalam, ini saya gambarkan medan magnetik dari magnet batang ini yang arahnya ke bawah ini. Menembus luasan dari kumparan. Artinya fluknya ketika ini magnetnya saya gerakkan, berarti fluknya itu semakin besar gitu ya. Nah, istilahnya itu fluknya itu menginduksi kawat dari solenoida atau medan magnet batangnya itu menembus dari kawat solenoida. Nah, berdasarkan hukum Lenz, ini yang mempelajari Lenz dulu namanya. Kalau kawat ini diberi induksi dari magnet batang, maka kumparan ini harus menghasilkan. Sekali lagi, harus menghasilkan. Artinya apa? Ini otomatis. Otomatis kumparannya itu harus menghasilkan medan magnet induksi yang arahnya berlawanan. Kata kuncinya itu berlawanan dengan medan magnet yang menginduksi gitu ya. Tadi kan medan magnet dari magnet batang itu kan arahnya ke bawah. Maka medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kumparan arahnya ke atas. Gitu ya. Kamu terapkan aturan tangan kanan yang seperti di atas ini. Seperti di atas ini. Kalau B-nya ke arah atas, jempolnya kamu arahin ke atas. Ini jempolnya diarahin ke atas. Maka arah 4 jari itu tidak lain muter seperti itu, gitu ya. Artinya arusnya akan mengelilingi kumparan seperti ini, namanya arus induksi, gitu ya. Semoga penjelasan saya ini bisa mengena. Selanjutnya, ini ketika S dimasukin. S, medan magnetiknya itu kan masuk. Artinya medan magnetik yang ada di kumparan itu disedot, gitu, disedot ke dalam, disedot ke dalam. Oleh karena itu, sebagai imbasnya, kumparan ini harus menghasilkan medan magnetik induksi arahnya yang berlawanan. Kalau dia disedot ke atas,
berarti medan magnet induksi ke arah bawah. Ingat, jempolnya diarahin ke bawah. Kalau jempolnya diarahin ke bawah, nanti akan menghasilkan arus induksi yang arahnya seperti ini. Arahnya insya Allah nggak bakalan salah. Seperti itu ceritanya. Jadi arus induksi itu muncul setelah B induksi ditentukan. B induksi ditentukan berlawanan dengan medan magnet penyebabnya. Kalau ini penyebabnya itu adalah magnet batang, gitu ya. Urutannya kalau U dimasukin berarti medan magnetiknya menusuk berdasarkan hukum Lenz, maka kawat otomatis harus menghasilkan medan magnetik yang berlawanan. Kalau dia ditusuk berarti dia harus menusuk ke atas itu. Kalau ditusuk ke dalam dia harus menusuk ke atas. Kalau ini ditarik ke atas, dia harus menghasilkan medan magnetik ke bawah. Kalau sudah ditentukan medan magnetik induksi, selanjutnya menggunakan aturan tangan kanan, kalian menentukan arus listrik induksi. Gitu. Semoga ingat.